Pernah dengar suara orang berbisik di balik kabut, padahal nggak ada siapa-siapa? Atau jalan pulang, tiba-tiba hilang, dan yang datang justru angin yang tahu namamu. Di atas pegunungan baru yang diselimuti kabut sepanjang tahun, ada satu larangan kuno. Jangan bicara keras di tengah hutan, dan jangan sebut nama orang mati. Kenapa? Karena kabut di sana bukan cuma uap air, ia punya telinga dan punya penjaga. Namanya Tumalebengi, yang artinya ia yang datang bersama kabut dan hilang tanpa jejak. Ratusan tahun lalu, saat baru masih berupa wilayah suku-suku kecil yang saling curiga, hiduplah seorang pemuda bernama Lalilo, anak dari istri kedua seorang pemimpin adat. Hidupnya keras. Ia cerdas, tapi direndahkan. Ia lembut, tapi selalu disalahkan. Satu-satunya yang melihat Lalilo sebagai manusia adalah Dara, gadis penenun dari kampung Lempang. Mata mereka sering bertemu diam-diam di tepi air. Tapi cinta mereka tak punya ruang. Dara sudah dijodohkan dengan Laparepa, saudara tiri Lalilo pewaris tanah dan kekuasaan. Dan saat Laparepa tahu, semua berubah jadi petaka. Suatu malam, saat kabut turun tebal dan ayam enggan berkokok, Lalilo menghilang. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Hanya satu benda yang ditemukan di tepi jurang, sebilah kain tenun setengah jadi. Kain milik Dara. Desa geger. Tapi Laparepa bilang, Lalilo pergi karena malu, atau karena memang pengecut. Namun sejak malam itu, kabut tak pernah lagi pergi dari pegunungan baru. Warga desa mulai mendengar bisikan di hutan. Ada yang bilang melihat siluet pria berjubah putih, berdiri di ujung kabut, menghadap ke jurang. Anak-anak yang tersesat, entah bagaimana bisa kembali dengan cerita aneh, bahwa angin membimbing langkah mereka. Nama Tumalebengi mulai beredar pelan-pelan. Sosok tak terlihat yang hanya muncul saat kabut terlalu pekat untuk dihiraukan. Ia bukan hantu, tapi bukan manusia. Ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan yang tak terlihat. Zaman bergulir. Ratusan tahun kemudian, baru ingin maju. Seorang pengusaha tambang besar datang membawa buldoser, kontrak, dan janji. Kita ratakan hutan tua ini, bikin jalan ke kota, bikin resort di puncak gunung. Mereka tak tahu, tanah yang mereka injak punya sejarah, dan kabut mulai gelisah. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang gadis muda bernama Rani, peneliti iklim dari Makassar. Ia skeptis, nggak percaya hal-hal gaib. Sampai satu malam, ia tersesat dalam kabut di Lajoanging. Kompas rusak, HP mati, dan suara-suara mulai datang. Kenapa kamu mengganggu? Apa kamu ingin melihat yang tidak boleh dilihat? Rani terjatuh di lembah. Saat ia membuka mata, ada siluet berdiri di atas tebing. Tubuhnya samar seperti asap, tapi mata itu sedingin malam Tumalebengi. Dalam penglihatannya, Rani melihat kilas balik. Seorang pemuda-muda yang dipukul, diusir, disumpahi oleh saudaranya sendiri. Tangis Dara di balik pintu rumah panggung. Darah yang tumpah di tanah baru, dikubur oleh kabut yang tak pernah reda. Tumalebengi menatap Rani dan berbisik. Mereka mengira aku pergi karena lemah, tapi aku tinggal karena tanah ini butuh dijaga. Kalau kalian potong akar hutan ini, maka kabut akan berhenti menutupi kalian. Dan dunia akan melihat dosa yang dikubur. Rani selamat? Entah bagaimana. Ia kembali dengan napas tersengal dan rambut penuh embun. Tapi matanya berubah. Ketika rapat tambang digelar, Rani berdiri dan berkata, tanah ini tidak ingin dijual, karena masih ada yang menjaganya. Dan dia tidak lupa, beberapa hari kemudian, alat berat rusak. Operator mengaku melihat siluet kabur dan suara angin yang menyebut nama mereka satu-satu. Proyek dihentikan. Kabut menebal lagi. Masyarakat baru kini sesekali mengadakan ritual angin diam mengikat kain tenun putih di pohon tertua dan berdoa pada kabut. Bukan menyembah, tapi mengingat bahwa ada yang pernah disakiti, tapi memilih menjaga, bukan membalas. Tumalebengi masih ada. Ia tak perlu dilihat. Cukup dihormati, karena tak semua yang menghilang ingin dilupakan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.